Hai, saya Cornelia Yuni Setiani, Prodi Manajemen Angkatan 2018, sekaligus mahasiswa KKN Mandiri Angkatan 62 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, pandemi COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Wabah infeksi virus corona atau COVID-19 semakin meluas dan telah menjangkit lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, jumlah pasien positif COVID-19 bertambah dengan sangat cepat. Hal ini membuat pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab baru munculnya stres di kalangan masyarakat. Ketidakpastian akan berakhirnya masa pandemi, social distancing, isolasi, stigma, dan diskriminasi terhadap penderita, hingga kesulitan ekonomi memiliki dampak terhadap kesehatan mental. Nah, adaptasi terhadap perubahan-perubahan kebiasaan ini itu menjadi suatu tantangan baru untuk kita. Tidak sedikit loh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi terhadap kondisi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau yang biasa kita singkat PDSKJI mencatat dari 4.010 hasil swab periksa masalah psikologis yang telah berjalan selama 5 bulan di Indonesia, 64,8% diantaranya itu mengalami masalah psikologis. Rasa takut dan cemas ini merupakan respon yang sangat wajar sekali terhadap ketidakpastian dan kondisi kita yang sekarang. Namun, bukan berarti respon ini tidak dapat kita kendalikan. Mengendalikan stres dengan cara yang sehat dapat membantu kita menjalani masa-masa sulit dengan lebih baik. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menjaga komunikasi dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Selama melakukan social distancing, kita itu bisa tetap dapat mempertahankan koneksi sosial, misalnya melalui panggilan telepon dan video call. Dapat membantu mengurangi rasa stres selama pandemi. Dan yang kedua, teman-teman harus bijak dalam menerima informasi mengenai COVID-19. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mencari sumber-sumber yang menurut teman-teman kredibel seperti WHO. Dan mengetahui bagaimana cara menjaga diri dapat membantu membuat kita merasa lebih tenang. Teman-teman juga harus membatasi rasa khawatir dan cemas dengan mengurangi paparan informasi yang tidak perlu. Walaupun baik sih untuk mengetahui informasi mengenai keadaan saat ini, namun mendengarkan berita buruk berulang-ulang sama saja dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi, pilihlah informasi yang didapatkan secara bijak. Next, yang ketiga, berusahalah untuk hidup lebih sehat. Seperti peribahasa Latin, mens sana in corpore sano, yang berarti jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Penting untuk menjaga kesehatan fisik agar kesehatan mental kita pun tetap terjaga. Nah, usahakan untuk mengkonsumsi makanan sehat yang seimbang, olahraga teratur, dan tidur yang cukup. Selanjutnya yang keempat, teman-teman bisa menghindari penggunaan rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang. Mengatasi emosi dengan menggunakan zat-zat tersebut sebenarnya bukanlah suatu penyelesaian masalah. Justru malah akan menambah atau memperburuk kondisi fisik badan kita sendiri. Untuk yang kelima, kita bisa melakukan aktivitas yang kita senangi. Melakukan aktivitas yang kita sukai atau mencoba melakukan atau menemukan hobi baru dapat mengatur emosi dan mengalihkan pikiran-pikiran yang menimbulkan kecemasan. Terus yang terakhir yang keenam, jangan takut untuk mencari pertolongan.
bagaimana respon seseorang terhadap stres selama pandemi ini dipengaruhi oleh latar belakang, dukungan sosial dari keluarga dan kerabat, komunitas, dan lingkungan. Apabila stres dan kecemasan yang teman-teman rasa selama masa pandemi dirasakan terlalu berat, teman-teman boleh kok menghubungi profesional, psikolog, atau bahkan psikiater. Oke, sekian hal-hal yang bisa saya sarankan untuk teman-teman dalam menjaga kesehatan mental kita selama masa pandemi. Selain menjaga kesehatan mental diri sendiri, kita juga perlu turut berperan dalam menjaga kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Pada masa pandemi, empati dan kepedulian terhadap sesama perlu kita tingkatkan. Rasa takut dan cemas memang wajar dirasakan. Namun, jangan membuat rasa takut kita menjadi alasan munculnya masalah kesehatan mental pada orang lain ya. Hentikan stigma pada pasien penyintas maupun petugas kesehatan yang menangani COVID-19 karena diperlukan partisipasi semua orang, tidak hanya satu, untuk saling menjaga kesehatan fisik maupun mental, agar pandemi COVID-19 ini dapat berlalu.